Secara demografi, Singapura merupakan sebuah negara dengan kepadatan penduduk sekitar 43% yang penghuninya adalah warga negara asing dan kebanyakan berasal dari Malaysia, China, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Hong Kong, Macau, Thailand, Filipina, dan Sri Lanka. Dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah, jumlah penduduk di Singapura pada tahun 2021 sebanyak 5,45 juta jiwa. 3,99 juta jiwa diantaranya merupakan warga negara dan penduduk tetap Singapura atau yang biasa disebut dengan istilah Singapore Residents. Akan tetapi, kehidupan Muslim di Singapura merupakan sebuah kelompok yang minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multikultural. Pada tahun 2020, terhitung sekitar 31,1% penduduk Singapura memeluk agama Buddha, 8,8% beragama Taoisme, 18,9% beragama Kristen, 15,6% beragama Islam, 5,6% beragama Hindu, 20,0% tidak beragama, dan 0,6% beragama lainnya. Dengan komposisi yang ada, kita simpulkan bahwa penduduk Muslim di Singapura menjadi golongan minoritas yang hidup di kalangan masyarakat mayoritas. Kedatangan Islam di Singapura pada mulanya berawal dari kedatangan para pedagang dari pantai Coromandel dan Malabar, atau yang biasa dikenal dengan nama Hadramaut. Pedagang-pedagang ini masuk ke Singapura pada tahun 1824 Masehi. Pada masa awal mula perkembangannya, Islam diperkenalkan oleh para pedagang yang datang dengan nuansa tasawuf. Hal ini dibuktikan dengan sangat diminatinya oleh para raja Melayu saat itu. Hingga saat ini, Singapura memiliki beberapa kumpulan tarekat sufi di negara mereka, dengan kumpulan paling besar adalah Tariqah Al-Alawiyah yang terdapat di Masjid Al-Ba'lawi yang dipimpin oleh Said Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Mayoritas dari penduduk Muslim di Singapura secara tradisional adalah Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i. Adapun sisanya ialah mengikuti mazhab Hanafi dengan sedikit Muslim Syiah. Selain itu, sebagian besar penduduk Muslim di Singapura diyakini beretnis Melayu dan sisanya berasal dari komunitas India dan Pakistan serta sejumlah kecil dari Cina, Arab. Muslim di Singapura juga mengalami perkembangan yang cukup cepat. Hal ini dipengaruhi oleh kehadiran etnis lain di negara tersebut. Tak hanya itu, ada juga beberapa pendapat lain bahwa Islam masuk ke Singapura ialah ketika pulau ini menjadi bagian dari Kesultanan Malaka yang terus berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Tenggara. Dan perkembangan Islam pada saat itu sangat pesat. Jejak peradaban Islam pertama di Singapura yaitu ada Masjid Sultan Singapura. Masjid ini terletak di Jalan Arab, Kampung Glam, Singapura. Masjid pertama yang dibangun di Singapura yang hingga saat ini menjadi masjid bersejarah dan menjadi masjid yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan asing yang datang ke Singapura. Awal mula dibangunnya masjid ini oleh para pedagang yang berasal dari Jawa pada tahun 1826. Kemudian pada tahun 1920-an, masjid ini kembali dibangun hingga menjadi seperti ini. Sampai akhirnya masjid ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah para wisatawan di Singapura.
Jejak peradaban Islam di Singapura yang kedua ada Masjid Chulia. Masjid Chulia atau Masjid Jamae pada awalnya dibangun oleh para imigran Muslim dari Tamil India Selatan pada tahun 1827 di bawah pimpinan Ansar Said. Sejak tahun 1968, kepemilikan dan kepengurusan Masjid Chulia berada di bawah kendali Majelis Agama Islam Singapura. Masjid Chulia juga dianggap sebagai masjid tertua di Singapura dan dinobatkan sebagai monumen nasional pada tanggal 19 November 1974. Jejak peradaban Islam di Singapura yang ketiga ada Masjid Abdul Ghaffur. Masjid ini terletak di Jalan Dunlop di distrik konversi Little India. Dinamai sesuai dengan nama pendirinya yakni Sheikh Abdul Ghaffur bin Sheikh Haidar dan selesai dibangun pada tahun 1910. Saat ini Masjid Abdul Ghaffur berada di bawah kepemilikan Majelis Agama Islam Singapura serta kemudian ditetapkan sebagai monumen nasional pada tanggal 5 Juli 1979. Tokoh Islam di Singapura amatlah banyak, namun salah satunya ada Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib, tokoh Islam kelahiran Tarim, Yaman Selatan pada tahun 1907. Dia merupakan tokoh agama yang karismatik dan disegani karena ilmunya yang amat luas. Tokoh Islam yang kedua ada dari kalangan wanita, yaitu Halimah Yacob merupakan presiden wanita pertama Singapura. Halimah Yacob kelahiran 1954 merupakan wanita Melayu pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen Singapura. Beliau berpengalaman dalam serikat pekerja dan telah memperjuangkan kepentingan perempuan dan pekerja. Organisasi Islam yang ada di Singapura, salah satunya yaitu Majelis Ugama Islam Singapura, yaitu MUIS, merupakan suatu lembaga agama Islam Singapura sebagai penasehat Presiden Singapura dalam mempersatukan pemerintah dengan komunitas Muslim di Singapura. Peranan MUIS juga sangat besar dalam memberi bantuan orang-orang Muslim yang kurang mampu. Yang kedua, ada Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura atau yang biasa disingkat LPQS, merupakan lembaga yang bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, ada Persatuan Dai dan Ulama Singapura yang biasa disingkat dengan Firdaus, merupakan organisasi non-profit Muslim yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan kritis dalam pembangunan masyarakat. Kehidupan umat Islam kontemporer di Singapura. Secara garis besar, Singapura merupakan negara yang memiliki kehidupan multikultural. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru bagi kaum muslimin, karena sejak masa awal Islam tumbuh juga kian multikultural kehidupannya. Singapura mengalami kemajuan yang pesat setiap tahunnya dan memberikan perubahan besar pada gaya hidup masyarakat, termasuk kehidupan beragama. Oleh karena itu, kaum muslimin perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan tersebut.
Di tengah sistem kehidupan sekuler yang diterapkan pemerintah Singapura, umat Muslim Singapura terus berpacu untuk meningkatkan kualitas diri agar mereka mampu untuk berkompetensi dan menyesuaikan diri dengan lajunya kemajuan teknologi informasi dan perubahan zaman di era globalisasi saat ini. Sebagai contoh, meski pendidikan formal agama Islam di Singapura secara umum mengalami kemunduran, namun perhatian umum terhadap pendidikan Islam non-formal mengalami peningkatan. Banyak orang tua yang mengirim anaknya ke sekolah pemerintah atau sekuler untuk membekalinya dengan sains dan teknologi, namun tetap membekalinya dengan pengetahuan agama melalui pendidikan non-formal. Masjid-masjid di Singapura sendiri telah banyak memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat Muslim di negara tersebut, terutama dalam membentuk kehidupan umat beragama.